Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri setiap karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian kita panjatkan doa salawat dan salam bagi tokoh teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh terbaik bagi kita bagaimana mensyukuri nikmat karunia itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya marilah kita ingat selalu pesan agama kita agar kita memelihara dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya sehingga kita berhasil menjadi mukmin yang sukses, berhasil dalam hidup kita di planet bumi yang kita diami ini. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam rangka mengenang Maulid kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khutbah Jumat kita pada siang hari ini berjudul Nabi Muhammad dan Pencerahan Umat Manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi agung yang eksistensi historisnya sangat jelas, tak pernah diragukan oleh para ahli sejarah. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, tahun penyerangan tentara bergajah yang dipimpin Abrahah dari Yaman dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Atau tahun 53 sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi ke Madinah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Itu berarti peristiwa kelahiran beliau terjadi 1495 tahun yang lalu menurut tahun hijrah, atau 1449 tahun yang lalu menurut tahun Masehi. Beliau wafat dalam usia 62,5 tahun, yakni pada tahun 11 Hijrah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Beliau adalah satu di antara para Rasul Tuhan yang kehadirannya, sebagaimana kehadiran para Rasul lainnya di muka bumi ini, merupakan rahmat Tuhan bagi masyarakat umat manusia. Al-Quran surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107 menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau menjadi rasul melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Beliau dilahirkan sebagaimana para rasul lainnya dilahirkan, sebagai teladan bagi masyarakat yang ingin hidup lurus dan bersih.
Al-Quran surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya dalam kehidupan Rasulullah itu terdapat contoh teladan terbaik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah, bagi mereka yang ingin bahagia di hari akhirat, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Para rasul memiliki tugas suci yang sama, yakni mencerahkan umat, mengeluarkan mereka dari kegelapan dengan mencurahkan nur, cahaya yang terang benderang kepada mereka, meluruskan jalan hidup mereka, menunjukkan corak kehidupan yang bersih dari noda dan hawa nafsu. Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 285 mengajarkan kepada kita agar kita tidak membeda-bedakan hormat dan ta'zim kita kepada para rasul. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Artinya, Rasulullah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan juga kaum beriman atau orang-orang beriman semuanya beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Kita tidaklah membeda-bedakan salah seorang pun dari para rasul Allah. Kendati demikian, tak ada salahnya kita menyebut keunggulan dan keberhasilan yang dapat dicapai oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir bagi sejarah kemanusiaan di bumi ini. Dan menurut Michael Hart, Nabi Muhammad adalah manusia nomor 1 dalam sejarah kemanusiaan, paling berhasil dan paling besar pengaruhnya untuk kemaslahatan umat manusia. Mari kita lihat dan baca biografinya secara perlahan dan pasti. Kendati mendapat tekanan permusuhan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy dan masyarakat Jazirah Arab yang menentang, melalui derita penganiayaan, boikot, dan rangkaian peperangan, beliau berhasil memperoleh pengikut, berhasil menyatukan kekuatan umatnya yang beriman, dan membawa mereka pada kemenangan yang gemilang. Pada waktu diboikot selama 3 tahun, pada tahun yang ke-7 sampai tahun ke-10 sesudah kerasulannya, jumlah umat Islam baru sekitar 100 orang. Setelah hijrah pada tahun ke-13 sesudah kerasulannya, sebahagian besar penduduk Madinah masuk Islam. Pada waktu mempertahankan eksistensi diri dalam perang pertama, Perang Badar, pada tahun 2 Hijrah, Rasul baru memiliki 300 orang yang bisa ikut membela Islam dari kehancuran. Setiap tahun kekuatan bertambah, sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Mekah dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad dalam 3 tahun terakhir dari hayatnya dapat menyaksikan berbondong-bondongnya masyarakat Jazirah Arab masuk ke dalam agama Allah. Dan 3 bulan menjelang wafatnya, pada musim haji di tahun 10 Hijrah, beliau yang memimpin ibadah haji di saat itu dapat menyaksikan kehadiran kaum beriman yang melaksanakan ibadah haji dalam jumlah besar, lebih kurang 100.000 orang. Beliaulah satu-satunya Rasul Tuhan yang berhasil memperoleh pengikut yang cukup banyak dan dapat melihat langsung hasil perjuangan di masa hidupnya. Atas semua karunia sukses itu, beliau diperintahkan Tuhan
agar bersujud syukur dan bertasbih menguduskan Tuhan, dan selalu istighfar, mohon pengampunan dan perlindungan kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam surat yang ke-110, surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila telah datang bantuan Allah, pertolongan Allah, dan datang keterbukaan batin, dan bila telah kau lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam, agama Allah, maka kuduskanlah Tuhan dengan memujinya dan senantiasalah mohon maghfirahnya. Sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang bertaubat. Sidang jemaat yang berbahagia, apakah makna suksesnya perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Beliau sukses bukan dengan aktivitas magic, bukan dengan simsalabim, tapi dengan kerja keras, kemauan keras, keuletan dan kesabaran yang kukuh, dan semuanya berlangsung dengan cara-cara dan perhitungan yang rasional. Beliau sukses mencerahkan batin atau kesadaran umat manusia di Jazirah Arab dengan ajaran wahyu yang terbaik. Pencerahan batin atau kesadaran adalah karunia yang paling utama, paling dibutuhkan dan paling menentukan nasib manusia. Benar bahwa manusia butuh pangan yang cukup, butuh sandang yang cukup, butuh tempat tinggal yang cukup bagi setiap keluarga, butuh kesehatan badan yang baik, butuh perlindungan dan keamanan, harta simpanan dan lain sebagainya. Di atas itu semua, manusia butuh pencerahan diri, butuh kesadaran pada nilai-nilai, butuh kemampuan membedakan yang benar dari yang batil, butuh pada kemampuan untuk membedakan yang luhur dari yang nista, yang menaikkan martabat dan yang menjatuhkan. Itulah kebutuhan yang dapat membawa manusia kepada martabat yang agung, tinggi dan mulia. Kebutuhan utama itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu menyempurnakan kualitas moral manusia. Rasulullah bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlaq, rawahul al-Bazzar. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dengan memberi contoh secara konsisten pelaksanaan akhlak yang mulia itu, dan dengan melaksanakan sungguh-sungguh pesan kitab suci Al-Quranul Karim. Akhlak yang agung menjadi fondasi kuat kepada kepribadian beliau. Al-Quran surat yang ke-68, surat Al-Qalam ayat ke-4 menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan engkau hai Muhammad sebenarnya berada di atas fondasi akhlak yang agung. Aisyah, istri Rasulullah, menegaskan bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, khuluquhul Quran. Rawahu Abu Dawud wa Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim. Kepribadian, pandangan, sikap, emosi, perilaku beliau adalah Al-Quran atau manifestasi Al-Quran. Berbicara tentang akhlak atau etika, berarti kita berbicara tentang apa yang sebaiknya atau seharusnya kita perbuat, dan apa yang tidak pantas menjadi perilaku kita. Kita harus tahu nilai-nilai yang utama dan nilai-nilai yang ideal atau nilai yang terbaik. Berbicara tentang akhlak atau etika berarti kita berbicara tentang nilai sempurna, nilai 8 sampai 10 yang harus kita raih, bukan nilai 6, 5 dan yang lebih rendah lagi. Dorongan Nabi Muhammad agar kita memiliki akhlak mulia berarti dorongan agar kita berbuat maksimal dan terbaik kualitasnya, dan dorongan agar kita menjauhkan diri dari perilaku yang menjatuhkan martabat kemanusiaan kita. Aspek akhlak yang ditekankan Rasulullah
tentulah berbeza dengan aspek hukum. Sebagai contoh sederhana aspek hukum mempertanyakan apakah sah misalnya solat kita bila kita solat hanya memakai kain yang menutup badan dari pusat sampai dengan lutut dan memakai kaos singlet saja. Dari aspek hukum itu sudah sah, akan tetapi aspek akhlak pasti mempertanyakan apakah berpakaian seperti itu pantas, ya. Dari sudut akhlak berpakaian seperti itu ketika menghadap Pak Camat, Pak Wali Kota atau menghadap Pak Gubernur, berpakaian seperti tadi itu dipandang tidak pantas. Demikian pula lah tidak pantas berpakaian seperti dikatakan tadi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru ya ulil albab.